Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Xiaoyan pun mencari bintang dan ruang di sekitarnya satu persatu. Sebenarnya tempat itu tidak jauh dari alam dewa kuno, namun mereka semua telah diperbudak oleh Taixu. Klon Jinchan bergumam, telan 3 orang lagi, dan terlihat klon Jinchan berhenti di langkah ke-9. Xiaoyan pun berpikir, mungkinkah dia ingin melahap keabadian Tuhan? Desen hanya dengan cara inilah kekuatan klon Jinchan dapat dinaikkan ke tingkat keabadian. Kemudian, setiap bintang yang lewat, jika Xiaoyan memanggil Taixu dan mereka merespon, lalu ia akan memusnahkan semuanya. Selain melenyapkan Taixu tersebut, Xiaoyan bahkan ingin menguji cara menggunakan klon Jinchan dan apa kemampuannya. Lalu klon itu menelan lagi keabadian dari 5 kaisar. Hanya saja kekuatan abadi para kaisar ini terlalu rendah dan bahkan tidak ada keberadaan di atas langkah ke-5. Namun, ranah klon Jinchan telah mencapai level tersebut setelah terus-menerus melahapnya karena ingin mencapai alam keabadian. Ketika melihat efek seperti itu, namun itu hanya membuat Xiaoyan ingin berhenti. Ia pun ingin terus memusnahkan Taixu, namun dengan kematian sejumlah besar orang kuat Taixu dan bukan prajurit Taixu, dan orang kuat Taixu itu hanya yang memiliki jiwa, karena mereka pasti akan menarik perhatian Taixu. Kemudian saat ini, Taixu membentuk sebuah tim perang salib, dan pengejaran terhadap Xiaoyan dimulai. Mereka pun berlari, dan tepat di depan Xiaoyan, sekelompok besar Taixu melesat lewat, bahkan dalam jarak 100 kaki dalam kehampaan. Xiaoyan saat ini ibarat seperti sebutir pasir yang tersembunyi di dalamnya dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Mereka pun melihat-lihat sekitar dan sepertinya sedang mencari sesuatu, namun tidak ada jejak yang tersisa. Pencarian itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Namun itu tidak menjadi masalah, dan yang harus mereka lakukan hanyalah mencari berdasarkan perintah, dan tidak masalah apakah Anda dapat menemukannya atau tidak. Mereka bergumam, "Aku punya lukisan di sini, mari kita lihat, ini sangat cantik." Lalu Xiaoyan yang bersembunyi di belakang, kemudian melihat ke atas. Nampak hanya satu orang yang terlihat. Ia lalu mengeluarkan sebuah gulungan, dan jelas ada gambar seorang wanita di gulungan itu. Xiaoyan lalu mengangkat alisnya saat melihat itu. Dia secara alami dapat mengenali wanita dalam potret itu secara sekilas, kecuali Nanfu. Xiaoyan khawatir tidak ada yang bisa menjadikan pria di dunia ini dengan satu lukisan saja bisa memikat mereka. Sosok itu berkata, "Ini indah sekali." Namun Xiaoyan tidak tahu kapan dia telah tiba di belakang semua orang. Sosok itu pun terlihat kagum dengan lukisan itu. "Siapa dia?" Xiaoyan Pu bertanya-tanya saat ini. Terlihat mata semua orang terfokus pada gulungan itu, karena Xiaoyan pun juga tidak pernah ditemukan oleh mereka. Ini adalah Ratu Shenxi. Pernahkah Anda melihat ini? Orang yang memegang gulungan itu menjelaskan dengan marah. "Ngomong-ngomong, aku melihat Xiaoyan menyebut namanya Nanfu. Sekarang diberikan kepada kami oleh Yang Mulia kedua." Dia lalu berbalik dan masih melanjutkan. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan wajah yang baru saja ia lihat. Namun dia tiba-tiba menoleh dan menatap keberadaan Xiaoyan. "Siapa kamu?" Setiap orang yang mendengar ini memandang sosok Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan pun tersenyum malu-malu dan berkata, "Tentu saja aku di sini untuk mengambil nyawamu." Ketika kata-kata itu diucapkan, lalu ada sebuah kilatan cahaya putih di depan mata. Namun saat beberapa orang mencoba bereaksi, nampaknya itu sudah terlambat. Yao Beng. Kemudian ketika menghadapi seseorang yang kekuatannya lebih rendah dari diri Xiaoyan, maka efek dari Yao Beng cukup bagus. Itu mampu mengendalikan banyak musuh sekaligus dalam sekejap. Dan setelah itu, klon Jinchan keluar, lalu perluas kekuatan melahap semua jiwa. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan muncul di kehampaan. Dan pada saat yang sama, teratai api 3 warna menyelimuti Taixu. Nampaknya, sebuah ledakan itu memusnahkan semua prajurit Taixu ini. Aura klon Jinchan semakin kuat.
Tapi Xiaoyan tidak bisa merasakan tingkat keabadian yang telah dicapai para dewa. Namun itu belum mencapai batasnya, dan Xiaoyan tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa ia telan. Namun karena klon itu sudah keluar selama beberapa waktu, maka harus kembali. Perpaduan klon Jin Chan dan tubuh asli Xiaoyan berkeliaran melalui lebih dari selusin alam bintang secara berurutan. Pada saat ini, suara menderu terdengar di mana-mana, lalu membuat ekspresi Xiaoyan berubah. Kemudian itu meledak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan lampu merah langsung menyapu lokasi aslinya, lalu kehampaan di sekitarku bergetar. Kemudian hal tersebut keluar dari udara tipis, kemudian 4 kapal Taksushen muncul. Daungan beberapa lampu merah datang dari segala arah. Itu napak seperti jaring, lalu menyapu ke arah Xiaoyan. Namun sepertinya mereka sudah menyergap di sini. Serang aku. Xiaoyan pun kaget. Rasa ancaman yang kuat akan datang. Untungnya, dia memiliki persepsi yang kuat, sehingga Biaa menghindari serangannya. Nampak juga guntur ekstrem saling melengkapi. Namun semua serangan itu dapat dihindari. Mata anjing bantu aku. Xiaoyan pun tidak menunggu jawaban Goyan. Dia sudah mengambilnya dari jubah lengan bajunya. Dia menjepit kuat-kuat dengan 5 jari dan akhirnya meledak dengan cahaya biru. Setelah menggunakannya, Xiaoyan langsung mengibaskan mata anjingnya. Terlihat ada niat membunuh di matanya. Lalu tombak pendek pemecah bencana muncul di tangan. Hao Tianlei dengan gila-gilaan menuangkannya ke dalamnya. Lalu dia melemparkannya dengan keras ke salah satu dewa palsu. Tetapi mereka jelas sudah siap menghadapinya karena ada perlindungan di luar. Lalu itu pun menghalangi bencana yang menderu. Di dalam 4 dewa palsu, sejumlah besar sosok tiba-tiba keluar dan mengelilingi Xiaoyan. Mereka berkata, "Smart Xianxi, lalu bunuh Taixu. Terlihat begitu banyak orang kuat dan akan membunuh kamu di tempat." Teriakan tajam datang. Nafas yang kuat menyebar. Xiaoyan pun mengerutkan kening, dilihat dari baunya, itu seharusnya hanya keabadian ilahi tingkat pertama. Jika dewa asli ada di sini, keabadian ilahi tingkat pertama, maka dapat dengan mudah membunuhnya dengan kekuatan fisik. Tetapi sekarang, klon dewa asli tidak ada di sini. Dan Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri. Lalu prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk. Kini ada serangan gila terhadap Xiaoyan. Tidak ada salahnya, namun hal itu membuat dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Di mana Yetian? Lalu Xiaoyan mencari Yetian melalui bendera penekan jiwa, tetapi tidak mendapat tanggapan. Lalu Xiaoyan pun kini sendirian dan ada kegelapan di depannya. Ada keteguhan di matanya. Meski ia sendirian, namun tidak ada rasa takut sama sekali. Ia pun melangkah maju dengan telapak kakinya, kemudian lautan api langsung menyebar. 10.000 alam dewa api, Zhenxian Kitao. Meskipun tidak ada bantuan dari klon dewa asli, namun kekuatan Xiaoyan sepertinya tidak lemah. Bahkan jika ia menghadapi keabadian dewa tingkat pertama, Xiaoyan tidak pernah takut. Dilihat dari nafas yang dirasakan Xiaoyan, ada lebih dari 1 dewa yang abadi. Kemudian, terdengar suara mendesing. Keabadian para dewa ini berada di bawah kedok prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melakukan serangan dengan rauman 7 langkah yang solid. Pejuang Taixu menganggap kematian sebagai hal biasa. Mereka memblokir dengan darah dan daging mereka. Serangan pun datang dari hampir segala arah, dan itu sangat sulit untuk mengatasinya. Aura tersembunyi berkomplot melawan di belakang. Dan di bawah alam jiwa, Xiaoyan benar-benar tidak mau mengekspos diri saya sedikit pun. Xiaoyan pun segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat. Namun terlihat, kelompok dewa yang abadi dan kuat ini sangat berhati-hati dan secara tersembunyi terus berkomplot melawan. Xiaoyan lalu memegang 8 penguasa misterius yang sunyi di tangannya, lalu sapuan api itu membunuh secara terus prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya.